Saya khawatir apa yang akan terjadi di masa depan jika tidak memahami banyak materi di masa SMA saya. Karena saya tahu bahwa pelajaran atau pendidikan itu penting untuk masa depan saya. Saya Farel. Saya murid dari sekolah SMA negeri dan sudah 2 tahun ini menjalani online learning karena wabah COVID-19 yang sedang kami semua alami. Tentu saja, pembelajaran jarak jauh ini sangat berbeda dengan pembelajaran ke sekolah. Tentu saja karena online learning ini, itu kita belajar lewat online, lewat laptop ataupun barang-barang elektronik lain yang mampu. Jadi semua serba online. Intinya, jadi kalau mau kasih tugas ke guru, harus kirim secara digital. Kalau belajar yang beneran, yang pasti kita sudah tidak tatap muka dengan guru. Jadi harus lewat Zoom. Nah, karena saya di sekolah negeri, memang online learning kurang teratur dan terorganisir. Maka kita belajar mayoritasnya dengan PowerPoint yang guru berikan. Dan juga jarang nge-Zoom meeting alias online meeting. Tugas-tugasnya juga lebih dikit tentunya. Karena ya memang kurang teratur. Wake up. Wake up. Ini kamar saya. Kamar ini tadinya gudang, jadi masih banyak gitar-gitar yang ditaruh di sini. Saya tidur di sini. Kenapa saya tidur di bawah? Karena tadinya ini adalah kasur. Tapi karena bautnya lepas, jadi saya terpaksa tidur di bawah. Tapi bagusnya kasur ini bisa dijadiin kursi. Jadi saya bisa pakai buat belajar di sini. Kemarilah. Di sini tempat saya menenangkan diri. Biasanya pulang sekolah saya ke sini untuk menenangkan diri dan refreshing. Di sini kita bisa melihat pemandangan dan orang lewat di depan rumah. Keseharian saya dalam online learning cukup sederhana. Saya bangun pagi, cuci muka, dan seterusnya sarapan. Biasanya untuk sarapan, saya tidak makan makanan yang berat. Hanya roti saja sudah cukup.
Setelah itu, saya mengenakan seragam sekolah untuk menyiapkan diri untuk sekolah. Dalam sekolah, belum tentu akan ada online meeting. Beda seperti di sekolah swasta lainnya, di mana mereka biasanya ada jadwal online meeting secara konsisten. Seharian juga belum tentu akan menerima tugas. Bisa saja tidak dapat tugas untuk sehari. Dan jika diberi tugas, rata-rata tidak melebihi 3 tugas. Dan cukup mudah juga tugasnya, karena jawaban semua ada di internet. Dan juga banyak tugas menyalin yang saya tidak mengerti manfaatnya. Karena apakah murid akan mampu menyerap ilmu dengan hanya menyalin tulisan mengenai materi pelajaran? Mungkin sebaiknya guru memberi penjelasan, dan bukan hanya memberi tugas menyalin. Setelah mengerjakan tugas, saya biasanya rebahan sambil main HP. Seterusnya saya makan siang. Biasanya makanan sudah disiapkan, tetapi kadang saya perlu beli makanan. Dengan ketiadaannya tugas, saya berlanjut keseharian dengan tidur. Tetapi kadang-kadang saya bermain sepeda di sore hari, lalu saya mandi dan makan malam. Kemudian, pas sudah malam, saya biasanya bermain game bersama teman. Ya, jadi begitu. Memang agak santai keseharian saya, karena online learning di sekolah saya memang kurang teratur. Saya lebih suka belajar offline. Kebetulan, di sekolah saya, sistem pembelajarannya kurang teratur. Sering sekali saya diberikan tugas tanpa diberikan penjelasan. Bagi saya, itulah cara mengajar yang kurang efektif. Bagaimana guru bisa berharap bahwa murid akan memahami materi jika tidak diberikan penjelasan yang baik? Sering sekali diberi penjelasan yang sangat minim dan sangat dasar. Ini tidak membantu saya banyak dalam mengerjakan tugas dan memahami materi. Selain itu, online learning juga membuat saya kurang semangat, karena online learning memudahkan saya untuk melakukan apa saja, karena tidak ada guru yang mengawasi. Jadi kita murid-murid itu harus lebih mandiri, belajar sendiri karena guru tidak bisa mengawasi kita dengan baik. Maka semuanya ada di tangan kita untuk membuat keputusan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Selain itu, karena ini semua online, maka lingkungan belajar saya itu berubah secara drastis. Sekarang saya di rumah, bukan di sekolah lagi. Tentunya lebih banyak kontranya daripada pronya dalam online learning. Contoh kontra yang saya bisa mengidentifikasi sebagai murid di sekolah negeri, yaitu adalah seperti ketidakteraturannya belajar. Jadi saya sebagai murid, jujur jadi kurang semangat. Jadi online learning membuat saya lebih susah memahami pelajaran. Pemahaman saya terhadap materi adalah yang paling penting bagi saya. Learning space saya atau tempat belajar saya juga telah berubah secara drastis. Dari lingkungan sekolah, saya pindah ke ruangan saya. Oleh karena itu, ruangan saya menggantikan lingkungan sekolah. Ruangan saya ini menjadi berantakan banget. Tugas-tugas saya tergeletak di mana-mana. Dan jadi tidak rapi tentunya. Ya memang saya sebenarnya harus lebih terorganisir dan beradaptasi. Tetapi bagi saya, bagian di mana kita murid-murid harus memiliki lingkungan belajar yang rapi, ini masih susah banget bagi saya. Selain learning space, lingkungan sosial saya juga berubah. Ya karena kita tidak bisa berinteraksi dengan teman dan guru dengan cara yang paling murni, yaitu tatap muka dengan mereka. Di online learning, saya harus berinteraksi lewat message atau texting. Ya jadi begitu, sangat berbeda. Selain tentang pembelajaran, hidup pribadi saya juga telah berubah. Ya, karena saya tidak bisa keluar rumah dan berinteraksi dengan teman sekitar rumah saya. Saya tidak bisa pergi bersepeda atau tempat-tempat yang lainnya. Jadi memang sangat terbatas di halaman rumah saya. Hidup pribadi saya jadi sangat membosankan. Sebab hal-hal tadi, saya lebih memilih offline learning.
Dalam online learning, saya merasa khawatir karena saya takut untuk ketinggalan pembelajaran. Contohnya, saya sudah kelas 11, tetapi banyak pembelajaran kelas 10 yang belum saya pahami hingga saat ini. Terpaksa, saya untuk mencari dari sumber lain, seperti mengandalkan Google Search di beberapa tugas untuk mendapatkan hasil yang sempurna karena saya tidak mengerti. Walaupun saya menjadi semakin tidak semangat, saya semakin tidak tenang karena saya memikirkan masa depan saya. Saya khawatir apa yang akan terjadi di masa depan jika tidak memahami banyak materi di masa SMA saya. Karena saya tahu bahwa pelajaran atau pendidikan itu penting untuk masa depan saya. Hingga sekarang, kecemasan itu belum hilang. Karena sampai kini saya sudah kelas 11, tetapi sistem pembelajarannya belum berubah banyak. Saya masih sering tidak memahami pelajaran karena penjelasan yang minim dari guru. Tentu saya mengalami learning loss. Karena sistem pembelajaran yang kurang efektif, ini membuat saya susah untuk memahami pelajaran sekolah. Maka dengan itu, saya menjadi khawatir dan cemas untuk nilai-nilai pelajaran saya. Saya menyadari bahwa learning loss ini adalah isu yang sangat besar yang terjadi di masa online learning ini. Teman-teman saya juga mengeluh mengenai hal itu. Saya cukup yakin bahwa isu learning loss ini bukan hanya terjadi di sekolah saya saja, tetapi juga banyak di sekolah seluruh Indonesia. Memang harus diakui bahwa banyak sekolah menjadi kurang maksimal dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali bolongan ataupun celah dalam online learning yang membuat murid mengalami learning loss. Rasanya seperti banyak waktu terbuang percuma karena pada akhirnya tidak meresap banyak materi. Inilah isu yang sangat besar dalam online learning, sebab murid-murid adalah masa depan negara kita. Jika tidak diberi pendidikan yang benar, itu akan sangat merugikan bagi kita semua. Karena learning loss, saya menjadi khawatir dan cemas untuk nilai-nilai saya dan juga masa depan saya. Pada awalnya, saya sangat optimis untuk mendapatkan teman baru. Tetapi karena online school diperpanjang, ini menyusahkan saya bersosialisasi untuk mendapatkan teman baru. Jadi saya lebih memilih untuk berteman dengan teman lama saya yang kebetulan juga mereka sekolah di sekolah yang sama. Sampai saat ini, di mana saya sudah kelas 11, teman baru saya masih terbatas. Online learning telah mengambil kesempatan saya untuk mendapatkan teman baru di sekolah baru saya. Pada awalnya, saya memiliki ekspektasi bahwa saya akan berteman banyak saat masuk SMA. Tetapi semua harapan itu sudah tidak ada lagi. Saya menjadi kurang yakin apabila saya akan mendapatkan banyak teman. Karena situasi COVID-19 ini belum juga reda hingga sekarang. Dan dikabarkan bahwa sekarang ada varian baru. Kita semuanya bersama-sama harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa yang namanya COVID ini tidak mungkin hilang secara total. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Saya sudah tidak optimis lagi untuk mendapatkan teman. Soalnya rasanya COVID-19 ini akan masih berjalan lama. Saya aja rasa tidak yakin apabila akan ada offline learning di masa SMA saya. Tentu dalam pembelajaran online, saya merasa stres karena sering guru memberikan penjelasan yang kurang jelas, tetapi tetap memberikan banyak tugas. Maka saya sering mengerjakan tugas, walaupun saya belum memahami materi dengan penuh. Untuk mengatasi stres, saya suka bermain game online bersama teman, bermain HP sambil rebahan, dan bersepeda. Saya suka bermain game online bersama teman karena saya bisa mengobrol dan bercanda sambil bermain game. Bagi saya, itu sangat seru.
Saya suka bermain HP karena saya bisa mendapatkan banyak hiburan. Contoh dari media hiburan, TikTok, YouTube, dan Instagram. Di TikTok, YouTube, dan Instagram, saya suka melihat konten yang lucu dan juga konten yang dibuat oleh kreator-kreator yang saya sukai. Saya suka bersepeda karena saya suka menelusuri tempat-tempat yang banyak alamnya. Intinya, saya bersepeda untuk mencari keseruan dan ketenangan. Semua hal tadi bisa membuat saya melupakan stres yang diberikan sekolah. Memang online learning itu tidak mudah dan bisa membuat orang menjadi stres. Maka, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pesan kepada murid-murid yang juga dalam online learning untuk mencoba mencari cara untuk mengatasi rasa-rasa seperti stres karena kesehatan mental itu sangat penting. Menurut saya, guru-guru di sekolah saya harusnya memberi penjelasan yang lebih jelas. Ini bisa dicapai dengan cara membuat pola mengajar yang lebih teratur. Salah satunya dengan cara membuat schedule meeting yang jauh lebih konsisten. Soalnya, di sekolah saya, schedule meetingnya kurang teratur dan kurang konsisten. Kadang ada meeting, kadang tidak. Semua tergantung pada gurunya, mau mengadakan meeting atau tidak. Makanya banyak murid yang tidak mengerti materi karena jarangnya meeting. Saya berharap sekolah saya menerapkan schedule meeting mirip seperti sekolah swasta lainnya, di mana mereka mengadakan meeting di setiap pembelajarannya. Dengan cara itu, murid lebih mudah memahami materi. Selain itu, dari online learning, saya telah melihat siklus ketidakpahaman pelajaran, di mana selalu bermula dengan guru memberikan penjelasan yang terlalu singkat, berlanjut dengan memberikan tugas, dan kemudian berlanjut dengan murid-murid tidak memahami materi dan tugas. Ini membuat murid terpaksa untuk harus mencari jawaban dari internet. Siklus berulang lagi dengan guru memberikan penjelasan yang minim. Saya berharap siklus ini segera berakhir. Yang terakhir, saya berharap guru lebih bersemangat mengajarkan kita. Karena pada akhirnya, murid juga semangat belajar dan mencerna pelajaran dengan baik. Itulah harapan-harapan saya untuk kedepannya. Saya pribadi terdampak cukup banyak oleh COVID-19 ini. Ya karena hal-hal tadi. Tetapi, ya mau gimana lagi? Saya harus belajar untuk menghadapi semua yang dibawa oleh COVID-19 ini. Ya karena saya tidak tahu harus gimana lagi. Saya tidak mempunyai kekuasaan untuk menghentikan COVID-19 ini. Jadi ya, saya harus belajar untuk deal with it. Saya akan terus semangat dalam menghadapi segala tantangan yang diberikan online learning. Meskipun tidak mudah, saya akan tetap kuat dan terus berjuang. Saya tidak akan membiarkan COVID-19 menentukan masa depan saya, karena hanya saya yang memiliki kekuatan atas hidup saya. Saya akan terus membawa semangat ini, dan saya akan terus siap menghadapi online learning.